Ini penyebab juga salah satunya kenapa bantuan sekarang bisa dibilang lambat banget itu pencairannya. Kemudian teman-teman sekarang kita bahas mengenai teman-teman KPM PKH yang sudah cair bantuannya kemarin di alokasi Juli Agustus. Apakah kalian sudah pasti dapat untuk periode September Oktober? Jawabannya semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita update mengenai pencairan bantuan PKH PNT dan juga bantuan lainnya di hari ini, di hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023. Bagaimanakah update pencairan hari ini dan juga minggu depan teman-teman? Apakah sudah ada tanda-tanda pencairan bantuan PKH tahap 4 atau juga PNT tahap 5? Jadi buat semuanya, pastikan kalian simak sampai akhir, terutama buat teman-teman yang kemarin bantuannya cair BPK BNT, ini untuk memastikan apakah kalian dapat lagi di periode selanjutnya. Jadi seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate nih PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Dari manakah asal semua, kemudian juga bagaimanakah update bantuan kalian teman-teman. Jadi yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi sekarang hari Minggu ya. Jadi besok sudah hari Senin, dan kita cek pun sampai dengan pagi hari ini untuk perubahan keterangan di 6NG atau juga cek bansos ini masih belum ada perubahan teman-teman. Dan minggu kemarin pun memang masih fokus ternyata untuk pencairan bantuan PKH tahap sebelumnya, jadi alokasi Juli Agustus yang ternyata belum rampung. Jadi buat teman-teman, untuk kapan pencairan bantuan ini saya bisa bilang itu paling cepat mungkin 2 minggu lagi teman-teman. Karena kenapa? Karena minggu ini masih belum ada tanda-tanda. Jadi untuk hal yang sekarang kita bisa lihat adalah masih adanya pencairan bantuan PKH-PNT tahap kemarin yang turun SP2D termin 10-nya. Jadi kalaupun minggu ini sudah berubah, itu masih ada beberapa tahapan. Jadi perubahan periode di 6NG dulu, itu mungkin juga bertahap teman-teman, tidak semua sekaligus. Kemudian juga nanti baru berubah nanti setelah cek rekening, kemudian nanti baru SPM, kemudian baru nanti statusnya SP2D dan baru top up. Bahkan teman-teman, itu ada kemarin yang alokasi Juli Agustus itu baru berubah SPM kemarin teman-teman. Bayangin, itu alokasi Juli Agustus tapi baru Oktober pertengahan baru berubah. Saya cek pun ini ternyata ada beberapa emang penerima KPM baru yang baru dapat bantuan di periode Juli kemarin. Jadi seperti saya bilang kemarin juga, ini penyebab juga salah satunya kenapa bantuan sekarang bisa dibilang lambat banget itu pencairannya. Karena memang ada banyak KPM baru yang baru diverifikasi, yang baru dilayakkan untuk dapat bantuan ini. Jadi ini membuat juga prosesnya jadi lebih panjang, lebih lama, sampai sudah melewati batas 2 bulan saya bilang, karena harusnya untuk alokasi Juli Agustus, September, dan sekarang sudah Oktober ini digunakan untuk pencairan bantuan Juli Agustus teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, itu penyebab kenapa bantuan yang kali ini bisa dibilang sangat lambat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya udah lambat, tapi ini lebih lambat lagi teman-teman, karena sudah mencapai batas bulan yang lebih 1 bulan, tapi masih ada pencairan untuk alokasi Juli dan juga Agustus. Jadi kalau pencairan, kita bisa estimasikan ya, ini juga sifatnya estimasi, jadi tidak pasti, karena emang dari Kemensos tidak ada informasi resmi lagi untuk kapan tanggal pencairannya, terutama juga masih belum ada perubahan di 6NG. Kecuali teman-teman, nanti malam atau mungkin besok pagi sudah ada perubahan periode di 6NG. Di sana baru kita bisa mengkalkulasi ulang untuk kapankah estimasi pencairannya diluncurkan dari perubahan tersebut. Tapi kalau sekarang belum ada perubahan, kita harus menunggu dulu perubahannya teman-teman, yang mungkin dan seharusnya itu di minggu ini sejak tanggal 16 itu harusnya sudah ada pergerakan lagi, karena sudah sangat-sangat terlambat. Dan teman-teman juga harus siap jika nanti bantuan kalian mungkin baru cair di bulan November. Karena tidak mungkin semuanya akan cair di bulan Oktober ini, karena dengan jumlah penerima yang banyak dan juga waktu yang mepet, jadi sangat kecil kemungkinannya akan banyak sekali yang cair
di bulan Oktober ini. Apalagi menunggu SP2D yang turun bertahap, lalu juga mekanisme di setiap bank penyalur, Bank BRI, BNI, BSI, Mandiri, itu punya skema yang berbeda-beda, jadi ada yang duluan, ada yang belakangan. Jadi contoh kayak yang duluan tuh biasanya Bank BNI, BRI, Mandiri, dan yang agak telat lah Bank BSI teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, itu update untuk pencairan bantuan PKH tahap keempat dan juga PPT tahap 5, di mana ini masih abu-abu karena kita masih menunggu perubahan keterangannya periode di 6NG teman-teman. Setelah itu baru kita bisa akumulasikan lagi. Yang jelas jika sudah berubah teman-teman akan langsung saya infokan buat teman-teman semua biar juga makin semangat dan juga makin bisa menunggu untuk kapan pencairannya dilakukan. Jadi untuk pencairan bantuan saat ini itu masih sama, tidak berubah, yaitu bantuan beras per kilogram masih berlangsung. Lalu PKH-PPNT, kita lihat apakah hari ini sudah menjadi hari terakhir untuk pencairan bantuan alokasi Juli Agustus ataukah masih ada yang belum cair juga. Kemudian juga untuk banyaknya KPM baru yang baru dapat bantuan di video kali ini, jadi juga masih banyak yang bingung. Jadi kalian pun yang emang baru bantuan PKH-PPNT, kalian bisa cek berkala di KKS-nya jika emang sudah punya KKS. Kalian tinggal cek beberapa sekali untuk ATM untuk ngecek saldonya. Jika sudah masuk, kalian bisa tarik. Dengan catatan emang di cek bansos sudah juga berubah periode teman-teman, seperti itu. Namun ya, kalau kita lihat juga track record kemarin, kadang-kadang memang ada yang cair dulu, baru di cek bansosnya berubah teman-teman. Tapi normalnya harusnya cek bansos berubah dulu, baru nanti dalam waktu dekat itu akan cair untuk uangnya ke rekening teman-teman semua. Kemudian teman-teman, sekarang kita bahas mengenai teman-teman KPM PKH yang sudah cair bantuannya kemarin di alokasi Juli Agustus. Apakah kalian sudah pasti dapat untuk periode September-Oktober? Jawabannya, peluang besarnya tetap akan cair teman-teman. Walaupun memang nanti Kemensos akan setiap bulan, setiap tahapan itu melakukan verifikasi dan validasi, tapi harusnya jika teman-teman tidak perubahan data, tidak ada perubahan informasi, ataupun juga tidak ada pelanggaran, harusnya kalian masih tetap akan cair untuk bantuannya. Kecuali ada perubahan yang signifikan dan terupdate, dan kalian dinyatakan tidak layak, itu baru nanti bantuannya tidak akan cair teman-teman, seperti itu. Jadi peluang besarnya tetap akan cair, hanya peluang kecil untuk kalian nanti tidak akan cair untuk bantuan di tahap selanjutnya. Jadi ini pun juga berlaku untuk teman-teman yang kemarin mungkin tidak cair bantuan di Juli Agustus, tapi setelah diupdate datanya kalian layak, ini juga ada peluang kalian bisa dapat bantuan di periode September Oktober. Karena emang sifat data di Kemensos itu dinamis sekali, jadi bisa berubah kapan aja. Suatu waktu tergantung dari input data, sanggahan juga yang masuk, baik dari cek bansos, ataupun dari pendamping, dari perangkat desa, dari kepala daerah. Ini yang membuat datanya sangat cepat berubah jika emang ada hal yang urgent, yang akhirnya juga berdampak ke bantuan kalian. Antara kalian sebelumnya tidak cair menjadi cair, ataupun sebaliknya yang sebelumnya cair menjadi tidak cair teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, ini akan tetap sabar, kalian cek, pastikan juga kalian layak untuk bantuan yang sekarang dengan aturan yang baru. Jika memang sudah pasti kalian juga memenuhi syarat, mudah-mudahan bantuan kalian akan cair di tahap selanjutnya dan juga bisa dipercepat teman-teman. Dan juga ini pun juga untuk teman semua pun mohon bersabar karena bertahap. Kita tunggu, harusnya untuk PKH-PPNT ini akan cairnya berdekatan teman-teman, karena emang periodenya sudah sama, lalu juga banknya juga KKS-nya juga sama, jadi nanti harusnya ini akan diproses tidak begitu jauh untuk jauh waktunya. Kemungkinan PKH duluan, nanti BPNT menyusul terus sebaliknya, tapi yang jelas ini tidak akan cair dalam waktu yang berjauhan. Diberikan teman-teman seperti itu, ya. Jadi buat teman-teman sekian mengenai bantuan hari ini sampai dengan tanggal 15. Jika memang nanti siang atau juga nanti malam ada kabar terbaru, saya akan next video. Jadi buat teman-teman pastikan stay tune terus dan selalu ikuti video-video terbaru, baik bantuan PKH-PPNT, PIP, atau juga bantuan prakerja untuk teman-teman semua. Dan juga pun sekarang saya bahas mengenai aplikasi ruang untuk teman-teman bisa melakukan tambahan dari rumah cukup dengan smartphone teman-teman, seperti itu. Pastinya aman juga. Jadi sekian dari saya, buat yang suka please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!